video yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Aduh, kepentok. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today's video is the video that you guys have been waiting for, so it's the body update video. Gue nggak tahu kenapa kalian nungguin video ini banget, padahal kayak ini gue cuma duduk ngoceh ngasih tahu komposisi badan gue doang. Like, there's nothing special about it, but you guys seem to like it. So yeah, today is body update video. Now first of all, kemarin itu bulan Januari emang gue sempet turun sampai 83, tapi abis itu gue ada banyak acara dan lain sebagainya. Terus gue makan-makan terus karena diundang sana sini. Terus abis itu gue cheating dan akhirnya gue naik lagi ke 86, naik 3 kilo lagi. Dan akhirnya setelah tanggal berapa ya, akhirnya gue latihan sama trainer gue lagi. Karena gue ngerasa, jadi karena gue udah keseringan angkat berat dan lain sebagainya, gue ngerasa kayak kayaknya badan gue butuh sesuatu yang baru dan lain sebagainya, and gue butuh orang buat nge-push gue buat latihan supaya gue gak males-malesan di gym juga. You know, kalau misalnya gue mau sharing dan lain sebagainya, gue mau belajar lagi form dan lain sebagainya supaya gue bisa sharing ke kalian juga gimana-gimananya. So ya, akhirnya gue memutuskan buat latihan sama trainer gue lagi. Pertama kali gue latihan itu sama trainer gue tanggal 13 Februari kemarin. Sekarang tanggal 1 Maret. Jadi pertama gue latihan tanggal 13 Februari kemarin itu berat gue ada di 86,6, dan that's the heaviest obviously. Terus muscle mass gue waktu di awal Februari kemarin itu cuma 50% dari badan gue, cuma 43,3, dan fat gue ada 40,4 kilo. Dan gue sempat turun ke 84, itu juga udah turun lumayan banyak. Terus habis itu gue naik lagi ke 85 karena mens. Habis itu gue turun lagi ke 84, dan akhirnya terakhir nimbang gue turun di 83,2. Jadi setelah 3 minggu gue turun 3 kilo lah ya. Jadi 86,6 ke 83,2 tuh berarti 3,4 kilo. Yang kelihatan 3,4 kilo. Tapi seperti biasa, gue itu fokus sama fat di badan gue, bukan asal turun doang. Jadi gue bener-bener pengen tahu fat gue yang turun berapa sih gitu kan. Jadi sekarang kita ngebandingin komposisi badan gue pas berat gue 86 kilo sama komposisi badan gue pas sekarang di 83,2. Jadi pas gue beratnya 86 kilo itu muscle mass gue cuma 43,3 kilo, dan itu 50% dari badan gue. Sekarang muscle mass gue 43,9 kilo dan itu 52,8%. Jadi overall muscle mass gue naik 2%, and it's a good thing. Fat percentage gue turun lumayan jauh dari 46,6% jadi 43,7%. Kalau dilihat dari kilogramnya itu jauh banget, dari 40,4 kilo ke 36,4, which means I lost 4 kilograms of fat, like pure fat, dalam 3 minggu. And it's a good thing, karena kalau lu mau ngilangin fatnya doang itu agak berat. Jadi gue berhasil ngilangin lemak, nambah massa otot. Hal tersebut itu sebenarnya gak mudah, karena banyak orang yang sering nanya, bisa gak sih bakar lemak sambil ngebangun otot? Sebenarnya bisa, but it's kind of hard, and you actually have to hati-hati banget. Karena kalau lo kebanyakan kardio, yang ada lo jadi muscle loss. Tapi kalau lo nggak kardio, ya fatnya juga susah turunnya gitu loh. Jadi I lost 4 kilograms of fat and gained 0.6 kilograms of muscles, and I'm up to a good start di bulan ini. Dan gue janji sama diri gue bener-bener berkomitmen banget. Sekarang gue nggak akan cheating yang lebay gimana lagi. Gue jadi sekarang udah 83,2, semoga kedepannya bakal bener-bener turun terus. Target gue sama PT gue itu bisa turunin 20 kilo, jadi gue balik lagi ke berat gue yang di 60. But we'll see, just let's hope gue berhasil, okay? I'm just letting you know that emang gak even gue Etsa Estella yang udah berhasil turunin 50 kilo, bisa lah yang kayak bail out of her diet, yang kayak udah turun 3 kilo terus karena males jadi naik lagi. Sebenarnya kayak bisa kayak gitu loh. Jadi emang motivasi terbaik itu adalah dari diri lo sendiri gitu. Jadi kalau lo kehilangan motivasi terus berat lo naik lagi dan lain sebagainya, stop crying about it and just start all over again gitu loh. Lu tuh belum gagal kalau lu belum nyerah gitu loh. When you're actually giving up, baru itu namanya lo gagal. So kalau berat lo naik, ya udah gitu loh, terima aja and get back on track, get back to work, find a good workout dan lain sebagainya. Kalau misalnya berat badan lo stuck, cari yang jalan yang benernya. Gue juga sempat bilang kemarin di story, gue itu mengubah pola latihan gue, ngubah pola makan gue dan lain sebagainya, karena emang gue itu lagi mau mengubah komposisi badan gue. As you all know, kalau lo semua sering ngeliat badan gue, video-video gue dan lain sebagainya, badan gue itu emang terkesan kekar. Kalaupun misalnya kemarin gue lean di berat 60 itu emang kekar banget. Yang ya I can understand kenapa orang manggil gue abang dan kenapa orang bilang gue kayak laki. Tapi whatever, itu
merekanya yang cukup. Gue sadar itu gue apa ya, pantat gue waktu itu agak tepos. Pokoknya like it's not the body that I want. Sekarang goals gue itu gue pengen ada curve-nya, but I still want to look muscular. I want to have curve and I want to be muscular gitu. Jadi agak diubah sedikit karena upper body gue itu lebih keker daripada lower body gue. Jadi biasanya gue latihan yang berat-berat karena emang kalau misalnya lo sering ngikutin gue kayak gue deadlift segala macem. Sekarang gue kurangin kayak biar jelas. Jadi gue jelasin aja dulu gue latihannya gimana. Jadi dulu gue tuh latihannya hypertrophy, gue tambahin terus untuk menumbuhkan massa otot gue. Nah, setelah hypertrophy itu gue udah tumbuh massa ototnya lumayan banyak. Akhirnya gue pindah ke strength training. Jadi pas gue strength training bener-bener gue apa ya, fokusnya ke power, makanya gue bisa sampai deadlift 90 kilo dan lain sebagainya. Itu karena emang gue fokus ke power, dan kebetulan kemarin gue makannya banyak, jadi emang kuat gitu kan. Setelah itu ya badan gue emang kelihatannya agak bulky, tapi makanya gue bilang kalau lu ke gym dan lain sebagainya, nggak mesti badan lu bulky kayak gue, nggak mesti badan lu juga kecungkring gitu loh. Maksudnya tergantung pola latihan lo, bentuk badan lo itu berubah-ubah. Kalau lo ke gym lu nggak akan cuma jadi kayak satu bentuk badan gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi tergantung pola latihan lo, pola makan lo, dan lain sebagainya. Setelah gue biasa angkat berat, otot di tubuh gue ini banyak banget. Jatuhnya jadi kayak even otot gue banyak, tapi karena lemak gue banyak juga, jadi metabolisme gue nggak sebagus itu juga gitu. Nah, jadi sebelum gue latihan sama trainer gue ini, metabolisme gue agak out of whack gitu, and karena gue nggak terkontrol, gue jarang tidur gitu-gitu kan. Jadi makin di situ. Akhirnya kita ngubah pola training gue. Jadi karena gue fat mass-nya ini masih banyak, kira kita fokus buat ngikis lemak dulu. Tapi karena trainer gue ini tahu gue udah punya muscle mass yang cukup banyak, kita nggak mau sampai muscle mass itu ikut kebuang. Jadi gue sama trainer gue itu sekarang latihannya lebih ke apa ya, kita masih strength training tapi gak terlalu berat banget, dan dicampur sama cardio, jatuhnya jadi kayak functional training gitu. Jadi misalnya gue push up, terus gue mountain climber gitu-gitu, itu repetisinya agak tinggi dan dicampur sama cardio-cardioan gitu deh. Jadi kayak misalnya gue burpees gitu kan, burpees terus dicampur sama angkat beban yang kayak gitu-gitu, push up dicampur sama tricep extension. Jadi bener-bener menggunakan seluruh otot di badan gue. Kayak misalnya gue lat pull down dan lain sebagainya, tapi sebelumnya itu gue misalnya burpees, gue mountain climber yang kira-kira macam HIIT lah, terus gue apa side kick gitu-gitu. Jadi coba aja lo bisa cari functional training yang bener-bener gabungan antara strength sama mobility lo, terus endurance lo, dan lain sebagainya. Jadi bener-bener badan gue tuh di push, gak cuma latihan ototnya doang tapi endurance-nya juga. So yeah, there we go. Jadi setelah latihan itu semua, metabolisme gue membaik. Jadi di badan kita itu ada dua jenis fat. Yang pertama itu fat yang biasa yang ada di tangan, di kaki, di pipi, di mana-mana gitu ya. Dan yang kedua itu ada fat yang visceral fat. Visceral fat itu adalah fat yang berlokasi di perut lo. Jadi kalau misal lo tau gak sih kalau perut lo buncit dan keras, itu karena ada visceral fat yang lumayan banyak di bagian perut lo. Jadi visceral fat ini adalah fat yang ada di bagian dalam yang melapisi organ-organ lo. Fat yang sebenarnya jahat gitu. Jadi kalau lo banyak makan trans fat, makan ini, makan itu bakal numpuk di visceral fat atau fat di bagian perut lo yang bikin buncit, yang keras gitu, yang emang di dalam gitu organnya. Nah, sebelum gue latihan sama trainer gue, walaupun pas Januari itu gue turun sampai ke 83-an, visceral fat gue itu jadi ada ratingnya, ada pengukurannya, itu ada di angka 10. Tapi setelah gue latihan beberapa kali, sampai hari ini udah latihan sekitar 6 atau 5 kali, gue lupa, kayak 6. Itu visceral fat gue ratingnya dari 10 turun sampai di 9. Angka amannya itu ada di 1 sampai 12. Tapi tergantung umur dan lain sebagainya juga ya. Jadi gue tuh udah di angka nggak aman lah kemarin di 10 itu, karena gue kebanyakan makan martabak, makan ini, makan itu kan. Nah, setelah gue latihan sama trainer gue, akhirnya sekarang visceral fat gue udah turun sampai di 9. Semoga kedepannya juga bisa makin turun lagi. Jadi visceral fat yang 9 itu adalah lapisan lemak yang ada di perut lo ini gitu loh. Makanya mungkin kalau misalnya buncit dan lain sebagainya, gimana cara ngilangin? Yang ngilangin tuh bener-bener, gue tuh sekarang 3 minggu ini ya, gue tertata banget, gue tidurnya rapi banget. Gue minum itu bisa tiap jam gue minum 1 gelas. Terus habis itu, maksudnya even gue begadang ya, misalnya gue tidur jam 3 pagi, ya udah gue bangunnya jam 9. Jadi itu kan masih 6 jam, jadi kayak minimal 6 jam tidur. Terus makannya dikontrol banget. Biasanya gue bisa cheating seminggu sekali, sekarang gue cheatingnya udah bener-bener 2 minggu sekali kali ya. 2 minggu sekali, itu juga cheatingnya nggak yang sampai kalori surplus, gue masih ngusahain di kalori defisit. Sekarang pelan-pelan badan gue lagi berubah, dan I hope you guys nggak kecewa gitu karena oh kok size-nya masih di 83 juga, karena I'm human too. And I'm being real here. Kemarin gue gak sempet ngepost body update karena gue diundang sana sini, terus kayak setiap mau bikin video itu capek banget. Yeah, by the way, this is the video. Ini perbandingan pas gue 86 sama sekarang.
bisa dilihat. Dan yang seperti biasa yang paling kelihatan tetap di perut, tapi gue ngeliat sih di samping punggung gue itu juga udah mulai berkurang berkat latihan sama trainer gue. So ya, buat teman-teman yang misalnya sekarang masih diet dan lain sebagainya, gue berharap video ini bisa menjadi pengingat lo bahwa gue juga berjuang di sini. Kita bisa ngelakuin ini bareng-bareng. I'm still with you guys, and even if lo misalnya harus restart diet lo harus restart semuanya, lo harus evaluasi ulang lo salahnya di mana, lo ngerasa lo gagal, just keep going bro. Kalau lo ngerasa gue udah diet nih, terus habis itu naik lagi berat badan gue, coba lo lihat lagi apa yang salah, training lo gimana dan lain sebagainya. Jadi lo evaluasi sendiri, lo cari tahu sendiri makannya gimana. Karena trainer gue itu sebenarnya, kalau gue tuh sebenarnya sama trainer gue tuh gue cuma kayak nanya tips sedikit, sisanya gue belajar sendiri. Dia ngasih gue tips segala macem, dia nggak bantuin gue pas training, tapi sisanya at the end of the day semuanya itu balik ke komitmen gue sendiri. Mau nggak gue belajar nutrisi yang bagus, mau nggak gue belajar ngatur diri gue, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak mau lu dapet bantuan dari manapun, at the end of the day it's all comes back to you. So I think that's it for the video today, and see you next time. Oh yeah, don't forget to find me on my social media @saestella on Instagram and TikTok, atau lo bisa follow Twitter gue Sang Pisang. So yeah, see you on the next video. Bye.